Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hairunisa Putri Ramadhani Darwis, Gina Maharani Makmur, saya sendiri, Fani Erdaningsih, dan juga Aswan akan memaparkan materi dari kelompok kami yang berjudul Kondisi Emosional Remaja. Definisi emosi dan remaja. Emosi atau emotion merupakan perasaan atau afek yang muncul ketika seseorang dalam status atau interaksi yang penting baginya, terutama bagi kesejahteraannya. Emosi juga dapat bersifat lebih spesifik dan terwujud dalam bentuk gembira, takut, marah, dan seterusnya, tergantung pada bagaimana transaksi tersebut mempengaruhi orang tersebut. Sebagai contoh, transaksi dalam bentuk ancaman, frustasi, kelegaan, penolakan, sesuatu yang tidak terduga, dan lain sebagainya. Menurut M. Darwis Hood tahun 2006, bahwa emosi adalah suatu gejala psikologis yang menimbulkan afek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku serta dalam bentuk ekspresi tertentu. Selain itu, menurut Syamsu Yusuf LN 2011, emosi merupakan warna afektif atau perasaan tertentu yang dialami individu pada saat menghadapi atau menghayati suatu situasi tertentu yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Sehubungan dengan pendapat tersebut, Sarlito W. Sarwono 2010 juga menegaskan bahwa warna afeksi tersebut kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah atau samar-samar saja. Dalam hal ini, warna afeksi yang kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, dan lebih terarah serta sudah mencapai tingkat mental atau psikologi, tidak lagi pada tingkat biologi atau fisiologi saja. Dengan mengacu dari beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa emosi adalah suatu gejala psikologis yang ditampilkan melalui tingkah laku oleh individu yang mempengaruhi keadaan fisiologi, subjektif, dan perilaku individu tersebut terhadap sesuatu. Bentuk emosi yang ditampilkan akan berbeda pada setiap individu dan biasanya muncul dalam bentuk luapan perasaan yang kuat atau lemah dalam waktu yang singkat. Selanjutnya adalah remaja. Remaja merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu adolescent, yang berarti to grow atau to grow maturity. Istilah adolescent sendiri memiliki makna yang sangat luas, mencakup kematangan mental, emosi, sosial, dan fisik. Remaja merupakan masa yang sangat penting dan dalam rentan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa transisi atau masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Selanjutnya adalah perkembangan emosi remaja. Masa remaja dikenal sebagai puncak emosionalitas atau perkembangan emosi yang tinggi. Dalam tahap emosionalitas, remaja hendaknya kuat secara jasmani, tidak sakit-sakitan dan lemah, dan juga kuat secara mental. Sebab, akal sehat berhubungan dengan perkembangan emosi yang dialami remaja. Oleh karena itu, remaja sangat disarankan berolahraga, menjaga kebersihan, atau menerapkan pola hidup sehat. Dan sangat disarankan juga untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan remaja itu sendiri, baik fisik maupun akal, seperti kebiasaan minuman keras, apalagi hingga yang paling berbahaya yaitu narkoba. Remaja berada pada masa di mana banyak mengalami atau menghadapi dalam perkembangannya, khususnya menyangkut masalah penyesuaian diri terhadap tuntutan lingkungan dan masyarakat. Pada tahap ini, remaja yang belum disiapkan untuk menyikapi perkembangannya cenderung menimbulkan kebingungan dan perasaan cemas. Kecenderungan emosi pada remaja perlu dipahami orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan munculnya emosi negatif pada remaja seperti marah, sedih, kecewa, cemas, dan lainnya. Perkembangan emosional pada remaja terbagi menjadi 3, diantaranya yang pertama adalah emosi remaja. Dalam bentuknya yang ekstrim, pandangan ini terlalu bersikap stereotip karena remaja tidak selalu dalam kondisi badai dan stres. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa masa remaja awal merupakan suatu masa di mana fluktuasi emosi atau naik turun emosi berlangsung lebih sering.
Reed Larson dan Marshall Richards 1994 menemukan bahwa remaja melaporkan emosi yang lebih ekstrim dan berlalu cepat dibandingkan orang tuanya. Sebagai contoh, dibandingkan dengan orang tuanya, remaja memiliki kecenderungan 5 kali lebih besar untuk melaporkan dirinya berada dalam kondisi sangat sedih. Temuan ini cenderung mendukung persepsi bahwa remaja memiliki suasana hati yang berubah-ubah. Orang dewasa perlu mengetahui bahwa kemurungan merupakan aspek yang normal dialami oleh remaja awal, dan bahwa sebagian besar remaja dapat mengolah masa mereka tersebut dan akhirnya menjadi seseorang dewasa yang kompeten. Yang kedua adalah hormon, pengalaman, dan emosi. Para peneliti menemukan bahwa perubahan pubertas berkaitan dengan meningkatnya emosi-emosi negatif. Meskipun demikian, sebagian besar peneliti berkesimpulan bahwa pengaruh hormonal itu kecil, dan jika hal itu terjadi biasanya berkaitan dengan faktor lain seperti stres, pola makan, aktivitas seksual, dan relasi sosial. Sesungguhnya, pengalaman lingkungan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap emosi remaja dibandingkan perubahan hormonalnya. Di antara pengalaman yang menekan yang mungkin berkontribusi terhadap perubahan dalam emosi di masa remaja adalah transisi ketika memasuki sekolah menengah dan munculnya pengalaman seksual dan relasi romantis. Di samping itu, kerentanan dan kebingungan yang muncul karena munculnya relasi seksual dan relasi romantis diperkirakan akan sangat mewarnai perubahan emosional pada remaja. Dalam sebuah studi ditemukan bahwa relasi seksual atau romantis yang nyata atau difantasikan dapat menjelaskan lebih dari sepertiga emosi peringkat 9 hingga 12. Singkatnya, perubahan hormonal dan pengalaman lingkungan terlibat dalam perubahan emosi di masa remaja. Yang ketiga adalah kompetensi emosional. Di masa remaja, individu cenderung lebih menyadari siklus emosionalnya. Seperti perasaan bersalah karena marah, kesadaran yang baru ini dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi emosi-emosinya. Remaja juga lebih terampil dalam menampilkan emosi-emosinya ke orang lain. Sebagai contoh, mereka menjadi menyadari pentingnya menutupi rasa marah dalam relasi sosial. Mereka juga lebih memahami bahwa kemampuan mengomunikasikan emosi-emosinya secara konstruktif dapat meningkatkan kualitas relasi mereka. Meskipun meningkatnya kemampuan kognitif dan kesadaran dari remaja dapat mempersiapkan mereka untuk dapat mengatasi stres dan fluktuasi emosional secara lebih efektif, banyak remaja tidak dapat mengelola emosinya secara lebih efektif. Sebagai akibatnya, mereka rentan untuk mengalami depresi, kemarahan, kurang mampu meregulasi emosi, yang selanjutnya dapat memicu munculnya berbagai masalah seperti kesulitan akademis, penyalahgunaan obat, kenakalan remaja, atau gangguan makan. Emosi remaja. Menurut Asrori, secara garis besar masa remaja beserta karakteristik emosinya dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu periode pra-remaja, remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Adapun karakteristik untuk setiap periode yaitu yang pertama, periode pra-remaja. Selama periode ini terjadi gejala yang hampir sama antara remaja pria maupun wanita. Perubahan fisik belum begitu tampak jelas, tetapi pada remaja putri biasanya memperlihatkan penambahan berat badan yang cepat sehingga mereka merasa kegemukan. Gerakan-gerakan mereka mulai menjadi kaku. Perubahan ini disertai sifat kepekaan terhadap rangsangan-rangsangan dari luar. Responnya biasanya berlebihan sehingga mereka mudah tersinggung dan cengeng, tetapi juga cepat merasa senang atau bahkan meledak-ledak. Kedua, periode remaja awal. Selama periode ini, perkembangan gejala fisik yang semakin tampak jelas adalah perubahan fungsi alat-alat kelamin. Karena perubahan alat-alat kelamin serta perubahan fisik yang semakin nyata ini, remaja seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Akibatnya, tidak jarang mereka cenderung menyendiri sehingga tidak jarang pula merasa terasingkan, kurang perhatian dari orang lain, atau bahkan merasa tidak ada orang yang mau mempedulikannya.
Kontrol terhadap dirinya bertambah sulit dan mereka cepat marah dengan cara-cara yang kurang wajar untuk meyakinkan dunia sekitarnya. Ketiga, periode remaja tengah. Tanggung jawab hidup yang harus semakin ditingkatkan oleh remaja untuk dapat menuju ke arah mampu memikul sendiri seringkali menimbulkan masalah tersendiri bagi remaja, karena tuntutan peningkatan tanggung jawab ini tidak hanya datang dari orang tua atau anggota keluarganya, melainkan juga dari masyarakat sekitarnya. Maka tidak jarang masyarakat juga terbawa-bawa menjadi masalah bagi remaja. Yang keempat, periode remaja akhir. Selama periode ini, remaja memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mulai mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang makin dewasa. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. Interaksi dengan orang tua juga menjadi semakin bagus dan lancar karena mereka sudah semakin memiliki kebebasan yang relatif terkendali dan emosinya pun mulai stabil. Pola emosi remaja. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Perbedaannya terletak pada rangsangan yang membangkitkan emosi dan derajat, dan khususnya pada pengendalian latihan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Misalnya, perlakuan sebagai anak kecil atau secara tidak adil membuat remaja sangat marah dibandingkan dengan hal-hal lain. Remaja mengungkapkan amarahnya dengan cara menggerutu, tidak mau berbicara, atau dengan suara keras mengkritik orang-orang yang menyebabkan amarah. Remaja suka bekerja sambilan agar dapat memperoleh uang untuk membeli barang yang diinginkan atau bila perlu berhenti sekolah untuk mendapatkannya. Kematangan emosi. Anak laki-laki dan perempuan dikatakan sudah mencapai kematangan emosi bila pada akhir masa remaja tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain, melainkan menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima. Remaja yang emosinya matang memberikan reaksi emosional yang stabil, tidak berubah-ubah dari satu emosi atau suasana hati ke suasana hati yang lain, seperti dalam periode sebelumnya. Untuk mencapai kematangan emosi, remaja harus memperoleh gambaran tentang situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional. Bila remaja ingin mencapai kematangan emosi, ia juga harus belajar menggunakan katarsis emosi untuk menyalurkan emosinya. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah latihan fisik yang berat, bermain atau bekerja, tertawa atau menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Maharani akan memaparkan materi mengenai teori-teori emosi. Beberapa teori diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, teori emosi dua faktor Salter-Singer. Teori ini dikenal paling klasik, berorientasi pada rangsangan. Teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang menghadapi kejadian yang menimbulkan emosi, pertama-tama ia akan mengalami gangguan fisiologis netral dan tidak jelas. Secara teoritis, apa yang terjadi kemudian akan bergantung pada apakah ia mengetahui mengapa ia merasa jengkel dan bagaimana perasaannya jika ia tidak yakin mengenai emosi apa yang dia rasakannya, dan mungkin akan mencari jawabannya pada situasi yang mungkin membantunya memahami apa yang sedang dirasakannya. Yang kedua, teori emosi James Lange. Dalam teori ini disebutkan bahwa emosi timbul setelah terjadinya reaksi psikologik. Menurut teori ini, emosi merupakan akibat atau hasil persepsi dari keadaan jasmani, atau felt emotion is the perception of bodily states. Orang sedih karena menangis, orang takut karena gemetar, dan gejala kejasmanian merupakan sebab emosi, dan emosi merupakan akibat dari gejala kejasmanian. Yang ketiga, teori Cannon-Bart. Emosi bergantung pada aktivitas dari otak bagian bawah. Teori ini mengemukakan bahwa emosi tidak bergantung pada gejala kejasmanian atau bodily states, atau reaksi jasmani bukan merupakan dasar dari emosi, tetapi emosi bergantung pada aktivitas otak atau aktivitas sentral. Jadi, dapat disimpulkan bahwa timbulnya emosi pada diri individu disebabkan oleh dua faktor. Pertama,
lingvistik yang merupakan turunan dari orang tuanya, dan sejak lahir pun manusia sudah memiliki 6 emosi dasar. Kedua, empirik, yaitu berasal dari lingkungan individu. Faktor ini mengutamakan hubungan antara jiwa yang berpusat. Selanjutnya, kerangka pemikiran faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional remaja. Faktor pertama yang mempengaruhi kecerdasan emosional remaja ialah karakteristik keluarga. Besar keluarga, usia orang tua, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, pendapatan keluarga. Selanjutnya, karakteristik anak, jenis kelamin dan usia. Tipe pengasuhan emosi, tipe mengabaikan emosi, tipe tidak menyetujui emosi, tipe laissez-faire, tipe pelatih emosi. Lingkungan sekolah, disiplin pembelajaran emosional, kegiatan ekstrakurikuler, hubungan guru dengan siswa. Dari peran teman sebaya, fungsi persahabatan, dukungan semangat, dukungan fisik, dukungan ego, fungsi komparasi sosial, fungsi kasih sayang. Yang terakhir, kecerdasan emosional, mengenal emosi, mengelola emosi, motivasi diri, empati, membina hubungan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.